Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajik Burhanuddin dengan NIM 1811499039. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Penunjang Keputusan dengan kode kelas SI 360P dengan judul Manajemen Modal. Pembahasan pertama saya yaitu pemodal dalam MSS. Pemodal dalam MSS memiliki 3 jenis model. Yang pertama itu ada model statistik, ada model finansial, dan ada model optimasi. Yang mana pada model statistik ini digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Dan model finansial ini untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun yang akan datang. Sedangkan yang ketiga untuk model optimasi biasanya itu dibuat menggunakan model management science yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Itu adalah salah satu atau 3 jenis model pemodalan dalam MSS. Yang selanjutnya itu ada berbagai aspek dalam pemodelan, diantaranya adalah yang pertama ada identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Yang kedua ada identifikasi variabel. Yang ketiga ada perkiraan atau forecasting. Yang keempat ada model. Dan yang kelima itu ada manajemen model. Selanjutnya itu ada model statis dan dinamis. Kita akan bahas dulu apa itu analisis statis. Yaitu model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar ataupun lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Itu adalah analisis statis. Sedangkan untuk analisis dinamis itu model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Itu adalah model statis dan dinamis. Pembahasan selanjutnya itu ada pohon keputusan. Nah, di sini dijelaskan alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki 2 keuntungan. Yang pertama, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dan kedua, dapat membuat hubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Itu adalah pohon keputusan. Terus ada juga model mengatasi resiko yang lain. Misalnya simulasi, certainty factor, dan fuzzy logis. Pembahasan selanjutnya itu ada optimal dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis di sini dijelaskan yaitu digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial, untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, ataupun air, di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Terus ada juga karakteristik. Yang pertama itu ada sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Yang kedua, resource digunakan dalam produksi produk atau service. Yang ketiga itu ada 2 atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masingnya disebut dengan solusi atau program. Yang keempat itu step aktivitas produk atau service, di mana resource digunakan
bagaimana resource itu digunakan, di situ memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima itu ada pengalokasian, ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints atau batasan. Yang selanjutnya itu ada linear programming atau yang biasa kita sebut dengan LP. Blending problem atau minimisasi disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem, masalah pengeceran. Untuk membuat cat Sungold dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat atau level hue paling tidak 250 derajat. Level brilliance atau hue ditentukan oleh formula alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. Namun demikian, hue diatur seluruhnya oleh jumlah alpanya. 1 ounce darinya menghasilkan 3 derajat hue dalam 1 drum cat. Biaya alpha adalah 45 cents per ounce dan biaya beta adalah 20 sen per ounce. Diasumsikan bahwa tujuan dari kasus ini adalah meminimalkan biaya research, maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah alpha dan beta yang harus dipenuhi untuk membuat seperti membuat setiap drum cat. Terus juga ada perumusan blending problem. Perumusan blending problem. Diskusi variablesnya adalah X1 sama dengan jumlah alpha yang diperlukan, X2 sama dengan jumlah beta yang diperlukan. Sedangkan X1 itu dalam ounce, X2 juga dalam ounce. Dalam setiap drum cat. Jadi perbedaannya itu ya X1 itu jumlah alpha dan X2 itu jumlah beta. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum cat. Jika biaya alpha adalah 45 cents per ounce dan jika X1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. 45 kali 1. Serupa dengan itu, beta biayanya adalah 12 kali 2. Biaya total menjadi 45 kali 1 plus 12 kali 2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Dan ini ada mungkin salah satu contoh soalnya. Yang pertama itu untuk membuat tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dalam setiap drum, karena setiap ounce alpha atau beta meningkatkan derajat kecerahan brilliance 1 derajat, maka terjadilah hubungan berikut. Disuplai oleh alpha, disuplai oleh beta. Disuplai oleh alpha per 1x1 plus disuplai oleh beta per 1x2 kuadrat. Lebih besar permintaan per 300 permintaannya. Dan kedua itu untuk membuat level hue paling tidak 250 derajat. Efek dari alpha sendirian pada hue dapat ditulis sebagai berikut. Ini ada perumusan, ada ringkasan blending problem diformulasikan seperti ini. Temukan X1 dan X2 yang meminimalisasikan Z sama dengan 45X1 plus 12X2 dengan batasan 1X1 plus 1X2 lebih besar 300. Bisa kita lihat di layar ini.